Perikardrium terlihat di sini disorot dalam warna hijau adalah kantung berdinding ganda yang membungkus jantung, cairan perikardrial dan akar pembuluh darah besar dan terletak di dalam mediastinum tengah. Perikardium memiliki satu lapisan yang terbuat dari jaringan fibrosa dan satu lagi terbuat dari jaringan serosa. Fungsinya untuk melumasi permukaan yang bergerak dari jantung, dan dalam video ini anatomi perikardium akan dibahas secara rinci. Lapisan luar perikardium yang dikenal sebagai lapisan fibrosa dan terdiri dari jaringan ikat padat, melekat pada tendon sentra diafragma melalui ligamen perikardia convenicus yang seratnya bergabung dengan tunika tenica. Pembuluh yang masuk dan keluar jantung, kantung perikardia yang menempel melalui serat ligamen ke sentrum, dan karena keterikatan ini dipengaruhi oleh pergerakan jantung, pembuluh darah besar, sentrum, dan diafragma. Lapisan luar fibrosa. Lapisan luar fibrosa secara mekanis berfungsi untuk mencegah jantung dari pengisian yang berlebihan, karena jaringan fibrosa memiliki sifat yang ulet dan meskipun fleksibel, jaringan fibrosa tidak meregangkan. Lapisan dalam perikardium yang dikenal sebagai lapisan serosa atau lapisan parietal merupakan lapisan luar perikardium. Dalam kontak langsung dengan cairan perikardial terdiri dari lapisan mesotelial, epitel squamosa sederhana yang mencerminkan ke akar pembuluh darah besar dan berjalan langsung di atas permukaan luar jantung sebagai epikardium atau perikardium visceral. Epikardium berfungsi untuk melindungi lapisan jantung bagian dalam dan juga membantu dalam produksi cairan perikardial. Cairan ini mengisi rongga perikardial dan membantu mengurangi gesekan antar selaput perikardial. Juga ditemukan di lapisan jantung ini adalah pembuluh darah koroner yang memasok darah ke dinding jantung. Lapisan bagian epikardium bersentuhan langsung dengan miokardium. Perikardium terdiri atas lapisan mesotel di bagian dalamnya dan lapisan fibrosa di luarnya. Dan dalam kantung ini terdapat sekitar 5-10 cc cairan serois yang berfungsi untuk melumnas pergerakan sekaligus memberi ruang gerak pada otot dan jantung. Rongga perikardial adalah ruang potensial yang diciptakan oleh refleksi perikardial antara lapisan parietal dan visceral dari perikardium serosa, dan ini adalah tempat lapisan tipis cairan perikardial disimpan, memungkinkan kedua permukaan dilumasi dan bergesekan satu sama lain tanpa gesekan. Dua sinus ada di dalam rongga perikardial yang meliputi sinus transversus dan sinus oblik. Sinus perikardial transversal memanjang melintang di perikardium di antara akar pembuluh darah besar, antara aorta dan truncus pulmonalis, posterior ke aorta ascendens dan truncus pulmonalis, dan anterior ke vena cava superior. Sinus perikardial oblik ada di bagian posterior perikardium dan secara lateral dibatasi oleh vena pulmonalis yang masuk ke jantung dan di inferior oleh vena cava inferior yang juga kembali ke jantung, secara lebih spesifik antara vena pulmonalis kanan dan vena cava inferior, dan antara vena pulmonalis kanan dan vena pulmonalis kiri. Suplai darah perikardium berasal dari arteri perikardial complex dan arteri toraks internal vena. Vena toraks internal bertanggung jawab atas drainase vena di area tersebut. Dan sarafan perikardium diatur oleh beberapa cabang yang berbeda, termasuk saraf phrenicus yang memberikan serat sensorik yang mengontrol sensasi nyeri dan batang simpatik yang membawa serat vasomotor.